Kalau agama saya Islam, kalau saya Muslim. Islam, baik. Jadi gini Bang, hari ini kita itu mempelajari tema ini Bang. Makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Percaya atau enggak? Tidak percaya. Baik, kita mulai. Bayangkan Anda sedang minum kopi, dan tiba-tiba seekor lalat jatuh ke dalamnya. Apa yang Anda lakukan? Buang, ganti, atau Anda celupkan seluruh lalat itu ke dalam minuman, lalu tetap Anda minum. Karena, katanya, salah satu sayapnya ada obatnya. Atau begini, pernahkah Anda bangun kesiangan dan berpikir, wah, semalam saya kecapean. Tapi ternyata, menurut ajaran tertentu, itu karena ada makhluk gaib, setan, yang kencing di telinga Anda saat tidur. Beberapa muslim hari ini dengan penuh percaya diri berkata, Islam adalah agama paling ilmiah. Sebut saja Zakir Naik yang suka klaim seenak jidatnya. Tidak ada kontradiksi dengan sains modern. Tapi benarkah itu? Kali ini, kita akan buka dua contoh dari hadis sahih, dua pengajaran langsung dari Muhammad, dan kita uji, apakah ini warisan dari Tuhan yang Maha Tahu. Atau justru, dari kebudayaan abad ke-7 yang belum mengenal mikroskop dan jam waker. Kalau Anda tertarik untuk tahu bagaimana kita sebagai pengikut Kristus bisa membedakan wahyu sejati dan tradisi manusia, jangan kemana-mana. Karena yang kita bahas hari ini, bukan cuma soal lalat dan telinga. Tapi soal kebenaran yang menyelamatkan. Untuk itu mari kita lanjutkan. Abang seneng sama laler nggak? Gimana? Laler. Nah, kenapa? Senang sama laler. Oh, Anda mau menyatakan hadis di dalam minuman? Ditanya laler. Saya tanya dulu Bang, Anda senang laler atau enggak? Hah? Pertanyaan senang atau tidak, kan itu kan? Jangan panik Bang, tarik napas. Hembuskan. Siapa yang panik bro? Slow aja. Iya, saya kan cuma nanya, Abang senang nggak sama laler? Ya tergantung kondisinya. Tergantung kondisinya. Berarti Abang menghendaki adanya laler? Iya. Kan udah saya bilang kan, jarang ada orang Islam kalau ngomong agama Islam jadi waras. Mendadak dia tidak waras. Saya tanya Pak, kalau ada laler di rumah Anda, ada laler di tempat Anda senang? Oke, tidak senang. Bro, tidak senang gitu dong. Tidak senang. Baik. Terus? Kalau ada laler masuk ke minuman Anda, kira-kira Anda ganti. Saya sudah tahu apa yang mau Anda tanya itu, saya sudah tahu. Celupkan, celupkan dan diminum, betul? Jadilah Anda suka minum bekas air laler, betul? Betul nggak? Ya iya, jadi. Sekarang saya tanya Bang, itu ajaran Muhammad, setuju? Iya, saya setuju memang itu ajaran. Kira-kira saya tanya kepada Anda, kira-kira Anda waras nggak kira-kira? Silakan. Saya waras. Waras. Benar. Jadi kalau ada lalat hijau habis dari nya ya kan, nya Udin, terus dia masuk ke gelas Anda minum, betul? Saya minum. Mantap. Pantas dia masih Islam, teman-teman. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Terus tunggu. Itu satu pertanyaan dari Anda itu kan seperti itu. Kalau semakin mengikuti ajaran Muhammad, itu apa judulnya? Makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Saya makin mendekat sama Muhammad ya, bukan meninggalkannya. Makin baik, kita tes lagi. Baik, itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua. Oke. Baik, Bang. Anda sekarang sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Oke. Menurut akal sehat, apa penyebab orang bangun kesiangan? Penyebab orang bangun kesiangan? Ya. Misalnya Anda seharusnya Anda bangun jam 5 nih, jam 5 pagi.
Tapi Anda bablas sampai jam 6 atau sampai jam 7. Penyebabnya apa? Secara akal sehat. Ya mungkin dia kurang tidur, mungkin kurang dia begadang, tidur, setuju. Terus apa lagi? Mungkin dia begadang. Begadang, terlalu capek, betul. Mungkin dia kerja malam. Ya, Kan oke. banyak faktor. Baik. Saya setuju dengan Anda. Nah, ini kalau orang Islam bahas yang normal-normal sehat, tapi kalau bahasa agama dia nggak sehat. Coba kita buktikan, apakah dia masih sehat kalau bahasa agama Islam, Bang? Tapi bukan itu kata Muhammad penyebab orang bangun kesiangan. Kata Muhammad, tahu nggak apa penyebab bangun kesiangan? Karena setan kencing di telinga Anda. Nah, itu kata Muhammad. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda percaya? Ya saya percaya. Percayalah. Kan sudah saya bilang teman-teman, ketika orang Islam bahas agama Islam, disitulah dia tidak waras lagi. Coba, tadi Anda katakan, sebentar. Tadi Anda katakan penyebab orang bangun kesiangan karena capek, karena tidurnya kurang, karena begadang. Sekarang tiba-tiba Anda rubah semua kewarasan Anda itu karena setan kencing di telinga. Saya tidak merubah, dengar. Tidak saya berubah. Sekarang saya tanya, dengar. Apakah kata Muhammad penyebab orang kesiangan gara-gara itu bangun kesiangan, apakah gara-gara itu tadi? Ya kan saya bilang kan banyak faktor. Apakah Muhammad menyebutkan bahwa penyebab bangun kesiangan itu selain daripada setan kencing di telinga? Nah, ada. Oke, sebutkan. Mana Muhammad bilang salah satu penyebab bangun kesiangan itu adalah karena lelah. Silakan, mana? Ya banyak. Ketika Nabi Muhammad itu sendiri. Iya, tunjukkan satu. Beliau tertidur. Tunjukkan satu. Nah, sekarang gini. Nah, itu kan bahasa Anda. Mulai dah. Iya. Bang, maksudku begini Bang, biar enak kita diskusinya Bang Putra. Iya. Kalau orang bicara harus pakai dalil. Coba. Iya, Anda kan udah pakai dalil. Ya sudah, Anda kan saya tahu tujuan Anda pakai dalil untuk mencari kelemahan dan untuk melemahkan Islam. Tapi saya tidak akan lemah. Anda bilang kan seperti ini tadi kan. Benar nggak? Apa faktor begadang ya? Salah satunya itu tadi dikencingi oleh syaitan telinganya. Oke. Apakah baik? Anda nggak nyambung rasanya. Dengarkan. Apakah ada penyebab lain selain daripada dikencingi setan menurut Muhammad? Loh, nggak mungkin diperjelaskan semua itu dulu. Muhammad menyebutkan penyebab orang bangun kesiangan hanyalah karena telinganya dikencingi setan. Nggak ada dari itu. Enggak. Saya tidak setuju dengan kata hanyalah. Ada nggak hanyalah? Baik, saya tunjukkan. Ya, saya nggak setuju dengan sulit ya. Memang sulit ya. Sebentar, saya tunjukkan penyebab. Baik ya. Sebentar. Masalahnya itu adalah karena setan kencing di telinga. Gimana Anda ya, ini? Anda bilang hanyalah. Kalau hanyalah berarti cukup satu faktor. Kalau saya tidak dibilang tadi kan tidak hanya satu faktor. Baik, saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada Anda ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Ini hadisnya dikatakan. Baik. Saya tunjukkan hadisnya. Baiklah, saya akan menunggu Edis. Ya, sebentar ya. Kita balikkan hadisnya. Oh, jangan dibalik. Itu nggak boleh dibolak-balik. Maksudnya kameranya. Oh, ya. Kameranya. Baik, kita tampilkan. Okay. Memang orang Islam mereka harus membuang kewarasannya teman-teman ketika berbicara agama. Nih, perhatikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
meriwayatkan, disebutkan di hadapan Nabi tentang seseorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Nggak ada di sini dibilang karena dia lelah, karena dia capek. Saya bacakan lagi. Disebutkan kepada Nabi tentang seseorang yang tidur hingga pagi. Matahari telah terbit, sementara ia belum mengerjakan sholat fardu. Maka beliau bersabda, itu adalah orang yang dikencingi telinganya oleh setan. Dikencingi kan? Iya, ada nggak di sini dia karena lelah, karena capek? Ya lanjut. Ada lagi nggak? Nggak, aku tanya, ada nggak karena lelah, karena capek? Enggak, tadi bahasa Makanya Anda. aku bilang kewarasan Anda mendadak Anda gadaikan. Ini sudah jelas. Tidak ada di sini dikatakan karena faktor lelah, tidur terlambat, tidak ada. Faktor begadang tidak ada. Padahal tadi sebelum, saya balik dulu kamera saya. Sebelum kita membahas agama, Bang, sebelum kita membahas agama, Anda masih normal. Alasan-alasan Anda saya terima. Iya, tapi kenapa ketika membahas agama mendadak Anda tidak waras lagi? Anda yang tidak waras. Kalau saya tetap waras, saya bantah, saya sangkakan. Bahasa. Berat. Bro. Diam dulu di situ, diam dulu. Silakan. Bahasa Anda kan, dengar dulu. Jangan suka dipelintir. Saya tidak suka memelintir bahasa. Anda bilang hanya dikencingi setan telinganya. Ingat, hanya itu berarti hanya satu kata. Dengar ya, Anda harus paham dulu bahasa ini. Istilah filsafatnya itu bahasa seperti itu harus dicerna dengan baik-baik. Hanya dikencingi setan. Ingat, hanya itu berarti hanya satu ya, dikencingi. Tidak ada faktor lain di situ. Nah, Sudah. ini kan saya bilang banyak faktor kan. Sepaham nggak Anda? Sependapat Baik. nggak? Adakah dari yang disebutkan sudah bisa gantian saya? Tunggu. Saya belum selesai loh. Silakan. Anda banyak memperdebatkan orang-orang yang ilmunya kurang. Sebenarnya mereka itu bukan tidak bisa, tidak tahu, cuman ilmunya kurang yang Anda ajak berdebat. Saya perhatikan, saya selalu naik, Anda tidak naikkan saya gitu loh. Baik, ini kan sudah saya naikkan. Ini buktinya Anda Ya, sudah saya sekarang, naikkan. kan? Baik, Nah, Putra Mahkota. Sekarang gini, maaf, saya bukan mau berdebat. Ini hanya kalau prinsip saya bukan untuk berdebat, tapi untuk mencari kebenaran. Itu prinsip saya, satu. Satu hal yang mau saya tanyakan, ini agak nyimpang dari konsep. Lari kemana-mana. Kebenaran. Silakan. Debat sebelum-sebelumnya itu kan ada tema itu gitu loh. Saya pengen meluruskan tema-tema Anda sebelumnya saya yang tidak pernah dapat naik. Yang mana? Nah, ini kan mau saya pertanyakan. Anda sepaham nggak Tuhan di muka bumi ini pencipta semua semesta alam ini satu? Setuju. Paham nggak? Setuju. Nah, kenapa Anda sering membilang Tuhan itu dari menyembah batu apa? Saya sering melihat tema-tema judul itu di Karena yang Anda pertuhankan dengan yang saya pertuhankan tidak sama. Anda mempertuhankan Muhammad dan batu hitam Hajar Aswad. Gimana Anda? Tidak. Itu bilang mempertuhankan Muhammad. Coba. Oke, jangan balik-balik lagi ke sana. Itu tema sudah basi. Sudah Udah banyak. oke. Sekarang apa? Sudah banyak apa lagi muslim. Gini loh. pertanyaannya? Tema kan kita ini makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat Anda meninggalkannya. Makin dekat Saya untuk makin yakin. meninggalkannya. Saya semakin yakin. Ya, karena Anda menipu diri sendiri. Baik. Tadi sudah dua ya, sudah dua. Anda Ya, oke, gara-gara lanjut. ngikutin ajaran Muhammad, Anda suka minum air bekas mandian lalat. Gara-gara ngikutin ajaran Muhammad, Anda percaya penyebab orang bangun kesiangan gara-gara setan kencing di Saya telinga. Saya sanggah. Suka. Antara suka dengan keadaan itu beda. Anda bilang tadi Buktinya gara-gara- kalau ada lalat malah Anda celupin ke dalam. Berarti kan mandinya yang dalam lalat. Ya Mandi. benar. Gitu. Setelah itu benar. lalatnya lalu Anda minum itunya airnya. Nah, dari situ aja Anda sudah suka menyanggah sesuatu hal yang tidak perlu Anda ini ya berbesarkan. Antara suka sama keadaan itu beda. Baik, saya kan kan ada- sekarang jujur-jujuran, Bang. Anda main ke warung Padang, Anda makan di warung Padang. Sudah? Anda pesanlah air putih.
Lalu lalat masuk ke ke air minummu. Pluk. Lalat hijau itu. Ya kan? Lalu menurut Anda ganti nggak air minum Anda? Atau Anda minum saja nggak apa-apa? Tergantung. Kok tergantung? Berarti Anda tidak mengikuti sunnah Rasul. Anda jangan Mana sih Anda ini? Silakan. Silakan. dengar dulu. Itu kan tidak ada dinyatakan unsur kewajiban harus mencelup. Tidak ada unsur kewajiban. Kalau Muhammad sudah Harus diminum itu memerintahkan, tidak ada. artinya bagi kalian wajib untuk mentaatinya. Tidak, bukan suatu keharusan. Ingat, pada zaman masa Rasulullah itu. Oh, berarti Anda sudah malu. Berarti Anda tidak mau melaksanakan ajaran Muhammad. Mau? Mau, tapi tidak mau. Dengar. Gimana Di sih dalam Islam. mau tapi nggak mau? Gimana sih? Dengar ya, daging babi itu kan haram kan? Tapi daging babi boleh dimakan apabila dalam keadaan terpaksa. Di mana Tidak dalam boleh berlebihan. di mana dalam Iya. hadis itu dalam keadaan terpaksa? Di Al-Quran ada. Bukan, hadis, itu lalat Al-Quran. yang masuk ke minuman itu di mana di situ dalam keadaan terpaksa? Memang tidak ada bahasa dalam keadaan terpaksa, tapi tidak ada kewajiban harus, kata harus kan? Ingat. Anda Kalau harus- Muhammad jangan memerintahkan, diperintah-perintah. berarti wajib nggak kalian taatinya? Ya, kalau di situ di padang pasir di zaman Rasulullah itu tidak ada sama sekali air, susah dengan keadaan air. Ya, kita minum, apa masalahnya? Baik, saya balikan kamera saya. Saya balikan kamera saya. Memang mereka ini selalu ngeles ya. Baik. Saya balik kamera saya. Nih, dengar. Nih. Lihat ya. Di sini bukan karena tidak ada air. Kalau air bunyinya pasti gara-gara air susah. Dengar. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila lalat jatuh di minuman seseorang dari kamu, hendaklah ia tenggelamkan, kemudian buang. Karena salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap lainnya terdapat penawarnya. Tidak ada di sini karena air langka, nggak ada. Benar. Karena air langka itu karanganmu. Nih, perhatikan. Hadis tersebut menjelaskan apabila ada lalat tercelup ke dalam minuman, boleh Ya tetap udah, celup, meminumnya tapi diminum. setelah ditenggelamkan keseluruhan lalat tersebut. Lalu membuang lalatnya. Lalat juga tidak menajiskan minuman. Dan bahwasanya di salah satu lalat mengandung obat penawar. Nah ini, kalian kan orang seneng makan lalat nih. Makanya orang Islam itu, teman-teman, lalat diminum. Ya kan? Kencing onta diminum. Oke, saya setuju. Berat. Makanya kalian ini harus pergi ke dokter. Gimana sih? Kenapa kami harus ke dokter? Kenapa Karena harus ke sudah dokter? tahu, Sementara Bang. dokter Saya ada. tanya dulu. Tadi barusan saya tanya nggak, Bang? Tadi saya tanya di awal-awal. Bang suka lalat? Suka nggak dengan lalat? Ya tergantung, saya bilang. Tergantung Bukan. kondisinya. Anda suka nggak dengan kehadiran lalat di rumah, di tempat makan? Suka nggak dengan Suka tidak kehadiran suka, lalat? yang harus suka itu ciptaan Tuhan. Kalau tidak ada lalat, Ini berat Bro. ini teman. bro. Bang, Bro, saya bro, tidak bro. tanya Anda tahu mengenai hukum biologi nggak? keberadaan lalat di dalam ekosistem. Saya Nah, tanya dari situ ada Anda kehadiran. itu Ini memang susah ngomong Dari sama situ mereka. Anda Dengar ya, berusaha- dengar. berusaha coba mengelak ya. Coba Ini mengelak memang orang tentang muslim ini hadiran teman-teman. lalat itu. Saya Fungsi tahu lalat sebenarnya itu. mereka nyambung, cuman mereka pura-pura tidak nyambung. Saya kasih contoh ya. Dengar Pak. Kita ini punya yang namanya rantai makanan dalam dunia makan-memakan. Bang, wajib di dunia ini harus ada lalat. Karena fungsinya itu banyak. Itu Anda paham. Itu Anda paham. Kita juga di dalam ekosistem ini wajib yang ada namanya cacing. Wajib yang ada namanya ulat. Tenang, saya belum selesai. Ulat wajib ada, belatung wajib ada. Untuk mengurai bangkai, kalau enggak kapan tuh mayat-mayat membusuk terus begitu terus nanti.
Nah, sekarang saya tanya, tetapi apakah Anda suka dengan kehadiran belatung itu di rumah Anda? Suka. Makanya saya bilang Anda tidak waras lagi. Barusan tadi sebelum kita mulai ini Anda sudah bilang Anda nggak suka dengan kehadiran lalat. Sekarang Anda suka. Karena apa? Karena Anda sudah tidak waras lagi. Itu pasti ada dari awal, itu tergantung saya bilang kondisi. Bahkan sebelum Anda mengucapkan hadisnya. Videonya masih ada. Membawa masalah Videonya masih ada. Anda tadi saya tanya loh, Anda suka nggak dengan kehadiran lalat di tempat Anda? Anda bilang tidak. Sekarang tiba-tiba Anda bilang suka. Karena apa? Karena Anda sedang mengikuti Muhammad dan akibatnya Anda tidak waras. Mana Anda ini? Artinya begini, saya tahu di pikiran Anda bergejolak, di hati Anda bergejolak. Tetapi karena gengsi, karena Anda malu, ada 10.000 orang menonton. Akhirnya Anda pura-pura tidak mengakui. Tapi percayalah, percaya kata saya Pak. Nanti pasti Anda akan merenungkan perkataan-perkataan saya itu. Benar sebenarnya yang dibilang anak itu. Kenapa? Benar. Saya baru sadar, benar. Saya baru sadar. Saya sangat mencintai Tuhan Yesus. Gimana Anda ini? Bagaimana Anda masih mengikuti Muhammad di detik yang sama Anda waras? Coba sekarang yang ketiga. Nih, nggak usah yang berat-berat kalau ngobrol sama Muslim. Jawab yang ringan-ringan aja. Mencintai Tuhan Yesus ini Bang, dipertanyakan. saya tanya sama Anda. Anda tahu cica? Anda tahu cica nggak? Tahu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kalian lakukan kalau ketemu cica? Udah langsung aja ke pertanyaan. Apa pertanyaannya? Itu pertanyaannya. Apa yang harus Anda lakukan jika bertemu cica? Ya tergantung situasinya. Kalau dia merugikan dibunuh. Kalau dia tidak apa ya dibiarkan. Karena dia makan nyamuk. Tidak ada tergantung situasinya kata Muhammad. Kalau kalian bertemu cica maka bunuhilah cica itu dengan satu hadis palsu. Itu hadis palsu. Hadis palsu. Ya. Memang mereka ini kan sudah saya bilang. Oke lah. Berarti hadisnya palsu berisi fitnah kepada Muhammad. Ya. Berarti hadis itu harus dibuang. Ya dibuang. Oke, berarti Anda setuju bahwa kitab hadis harus dicampakkan ke tong sampah? Bukan harus seperti itu. Nah, mulai. Itu konsep muluk. Sudah saya bilang teman-teman. Di mana-mana ya kayak begini-begini juga. Bentar. Konsep mulut Anda itu konsep comberan. Katanya tadi hadis palsu. Katanya tadi berisi fitnah kepada Muhammad. Betul nggak berisi fitnah kepada Muhammad? Mulut Anda itu kelas comberan. Coba berbahasa itu bahasa yang agak elegan. Sih. Coba saya ulangin. Benarkah hadis mulut itu Anda palsu? kelas comberan loh. Enggak, kayaknya enggak level saya mau debat sama Anda. Kelas comberan. Mulut kok jadi curhat? Kok jadi curhat? Pas mulut Anda itu dari kemarin saya dengar buang potong sampah. Pas mulut Anda itu betul-betul kelas comberan. Oke, baiklah. Sekarang saya tanya. Hadis Anda itu berisi nggak fitnah berada. kepada Muhammad. Bentar. Saya ini mau mengedukasi Anda. Anda ini manusianya debat tidak beradab, bukan mencari kebenaran. Tidak beradab. Gimana sih terus dibuang kemana? Barang yang dibuang, kalau Anda buang di jalan, itu namanya membuang sampah di jalan. Membuang sampah ya di tong sampah, gimana? Sebentar. Sebelum Anda mengupas hadis, mengupas Al-Quran, Anda itu harus belajar dulu. Anda harus tahu asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya. Itu benar. Baik, sekarang saya tanya. Kalau Anda belum bisa mengupas Al-Quran, lebih baik Anda apakah belajar hadis kitab yang Anda barusan saja. kita bahas tadi merupakan fitnah kepada Muhammad? Oke, Anda bacakan apa hadisnya? Coba. Bahwasanya barang siapa yang membunuh cicak dalam satu kali pukulan, maka dia akan mendapatkan 100 kebaikan. Karena apa? Karena cicak membantu meniup api ketika Ibrahim sedang dibakar. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya itu?
Terus kalau saya percaya, kenapa? Ya saya mau tanya, percaya atau tidak? Iya, saya percaya. Kenapa? Percaya, tadi nggak percaya, sekarang percaya. Good. Tadi nggak Kapan percaya, saya bilang sekarang tidak percaya. Tadi bilang fitnah, hadis palsu, sekarang percaya. Memang ngomong sama orang Islam. Kirim kalian Enggak, dulu pertanyaan kamu itu berita. teman-teman. Kamu itu debat nggak berkelas. Gitu. Kirim Langsung kalian aja ke dulu tembak, Paramek itu apa? ke sini teman-teman. Masa kamu tadi bilang enggak, sekarang bilang iya, gimana? Dengar ya, kamu itu terlalu banyak mengupas hadis. Di dalam Islam aja mengupas hadis itu tidak dibenarkan terlalu banyak. Karena tidak semua hadis itu palsu. Ya sudah, Asli. sekarang saya tanya, hadis yang tadi palsu atau asli? Kamu sekarang gini aja, konsep Enggak, yang ketuhanan saya tanya aja. dulu, asli atau Enggak. palsu? Sebentar asli, sebentar Tidak palsu perlu gimana? kamu mengupas hadis apa. Kamu debat ya, debat kelas coro hanya untuk memburukkan, menjelekkan, itu nggak level gitu. Di mana Coba saya cari memburukannya, kebenaran. Putra? Di mana saya memburukannya? Hanya untuk membilang orang Islam itu begono, itu Loh, nggak berkelas. kan debatmu sudah itu, bro. terbukti bahwasanya kamu tidak waras lagi ketika berbicara tentang Muhammad. Jangankan sekelas kau, Esra Sorwe aja itu aja aku udah ajak debat, nggak mau. Jangankan sekelas kau, yang STT sekolah teologi. Dia tinggi sekali ternyata teman-teman. Orang sekolah teologi, nggak mampu debat sama saya. Ini Apalagi cuma gimana? Dah, Anda saya turunkan dulu. Anda lari kemana-mana ini. Enggak, Dah, saya kamu itu turunkan nggak dulu. beradab, Ini malah nggak lari berkelas. kemana-mana. Halu Ya. Anda tingkat tinggi. Yuk, silakan ya teman-teman ya, kita lanjutkan kembali. Tema kita kali ini adalah mengenai semakin Anda mempelajari ajaran tentang Muhammad, maka percayalah semakin dekat Anda akan meninggalkannya. Ya, makin dekat Anda ingin meninggalkannya. Kalau Anda masih percaya dengan ajaran Muhammad karena Anda tidak pernah tahu apa yang diajarkan Muhammad. Ya, jadi udah ada 3 contoh. 3 contoh. Kita akan berikan contoh-contoh yang lainnya ya mengenai ajaran Muhammad yang unyu-unyu, lucu-lucu. Ya, ayo kita lanjutkan kembali. Sebelum kita lanjutkan kembali, kita iklan dulu. Ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya, kita itu teman-teman ada program untuk mendirikan rumah apologet. Karena teman-teman sampai detik ini saya Edis TV teman-teman belum ada tempat untuk berapologet teman-teman. Maksudnya tempat yang milik saya sendiri. Begitu ya. Jadi kalau teman-teman tergerak hati ingin mensupport untuk pendirian rumah apologet, teman-teman bisa mampir ke profil saya ya. Karena kita perlu tempat itu teman-teman. Karena saya ini di dalam visi saya, vision saya yang saya lihat ke depan, berapologet ini nampaknya saya masih belasan atau puluhan tahun lagi. Ya, kayaknya kita tidak berhenti berapologet untuk 1 atau 5 tahun ini. Nah, karena masih panjang kita mau berapologet, maka kita perlu yang namanya tempat, teman-teman. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sudah lama nonton Edis TV, ya tapi sekalipun belum pernah mensupport, satu kata buat Anda, terlalu. Ya, nah oke teman-teman, kita ada program ya, kita ada program untuk pendirian rumah apologet kepada teman-teman yang suka dengan Edis TV. Nih ya, kita ada kolektor rumah apologet. Teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, nanti teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Semoga akhir tahun sudah terlaksana rumah apologet kita. Teman-teman juga ada tulisan berjalan bagi teman-teman yang nonton di YouTube. Nah, itu juga ya. Kalau teman-teman nonton di YouTube asli saya, teman-teman bisa dapatkan itu tulisan yang berjalan. Ada Zelle juga bagi teman-teman yang ada di US. Oke, kita lanjutkan kembali.
Tema kita kali ini ya tentang makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya ya. Masih di seri yang kedua ya. Kemarin sudah seri yang pertama. Ya. Kita kasih naik ada Nur Hayati. Nur Hayati. Ya, silakan Nur Hayati, nyalakan kamera Anda. Bang Edi, saya bukan Muslim. Cuma nama saja. Kenapa naik? Ya, saya kan tidak tahu yang naik Baik, begitu. saya turunkan saja ya. Turunkan. Kita kasih naik ada... sebentar. Teman-teman, sekali lagi ya. Kalau kalian itu bukan Muslim, jangan mengajukan permintaan naik. Ini kita adakan khusus buat yang Muslim. Ya. Oke, kita kasih naik ada Papa Elzio. Papa Elzio 80. Kalau ada Kristen naik, kemudian ketika dia sudah saya naikkan, tapi nggak jelas, salah pencet lah, apalah, langsung kita blokir ya teman-teman ya. Kita akan blokir selama 1 minggu. Itu sudah peraturannya. Kalau ada Kristen naik, dia naik, kemudian dia nggak jelas mau ngomong apa, kita blokir. Oke, Studio 29. Kita kasih naik Studio 29. Studio 29, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Bung Edis, Ya, apa kabar? silakan. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Ya, Muslim, Bung Bang. Edis. Ya, gimana Bung? Muslim. Baik, baik, Bang. Muslim Bung. Ini saya panggil Itu, apa ini? Maksudnya apa itu Bung? Makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Maksudnya gimana tuh? Saya mau tanya dulu. Baik. Anda Islam, tetapi Anda tidak belajar agama Islam kan? Siapa bilang? Saya. Kamu tahu nggak definisi Islam itu apa? Jangan bicara yang lain dulu. Kita fokus Nggak, dulu ke dulu. tema kita. Nanti Nah, lain soalnya, bahasanya nanti lain dulu. kemana-mana. Dengerin dulu. Menurut Islam orang itu artinya Islam, berserah. Islam itu artinya Islam itu- selamat. Tapi itu menurut orang Islam. Islam Ya, itu ayo, menurut lanjut. orang Islam Lanjut. artinya selamat. Lanjut. Tapi bukan itu pokok bahasan kita, Bang. Pokok Ya, bahasan kita terus? adalah semakin Anda sungguh-sungguh mempelajari ajaran Muhammad, semakin dekat pintu gerbangnya untuk meninggalkan ajaran tersebut. Maksudnya gimana tuh? Baik, kita tes. Ya, Jangan yang berat-berat kalau sama orang Islam. ya. Baik, Bang. Abang seneng sama laler nggak? Seneng sama lalar, kita manusia ya nggak seneng lah sama lalar, tapi Nggak kan lalar seneng. itu binatang ciptaan Tuhan. Nggak dengar. Coba ulangin, Bang. Abang suka sama lalat. Lalat, maksudnya pertanyaan kamu nggak usah jauh-jauh ke lalat. Saya nanya, kenapa kamu terus makin belajar ajaran Muhammad? makin Iya, dekat ini untuk saya meninggalkannya? sedang menjelaskan. Jadi kamu nggak usah pakai halusinasi, ilusi segala macam. Gimana sih? Pertanyaan saya jawab dulu, makin belajar, ya, ajaran Muhammad makin dekat untuk meninggalkannya. Maksud kamu nih, kamu tuh kayak Karena pengen terus- ajaran Muhammad membuat Anda pasti akan meninggalkan ajaran tersebut kalau Anda pelajari. kamu kalau tahu ajaran Muhammad, saya tanya, apa salah satu sebutkan ajaran Muhammad? Coba saya tanya. Katanya Contohnya, kamu belajar Islam. kalau contoh, saya kasih contoh Iya. ya, contoh. Iya, Kalau ada lalat masuk ke dalam minumanmu, apa yang harus kamu lakukan? begini ya. Jadi di satu sayap lalat itu mengandung penawar racun. Kalau Ya. ada lalat hijau, mohon maaf nih, kalau saya habis kemudian lalat mencelok di tuh. Terus masuklah dia ke minumanmu. Kluk. Apa yang harus kau lakukan? Terus memang kalau kau ambil, Harus kau lakukan apa? Jawab dulu. Dengerin Apa yang dulu, harus kau ya. lakukan? Mulai. Sebentar. Tarik nafas.
Hembuskan. Kamu itu terlalu tendensius. Kok tendensius? Bagaimana? Dengar. Lalat itu sukanya bangkai, sampah, setuju? Kamu pikir lele nggak makan Nah, lele nggak makan dengar dulu. Tapi teman-temanmu ada yang Menurut makan pecel lele kamu, loh. lalat, Teman-temanmu aduh ini memang makan. ini sulit ini. Nah, Lele sudah saya makannya bilang kan, pasti teman-teman mereka akan ngeles. Ya, bukan ngeles, ini bukan Apakah ngeles. kamu tidak cinta Teman-temanmu dengan makan lele. Rasul? Aku tanya Apakah kamu tidak teman-temanmu, cinta dengan ajaran saudara-saudaramu, Nabi? sesama Kristiani, apakah mereka nggak makan pecel Mau lele? lari kan? Aku tanya. Nggak, aku Inilah tanya, teman-teman, makan pecel lele makin atau enggak? terbukti kan, Loh. makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya, terbukti. Jawab dulu. Buktinya kamu Anda takut. bisa ajaran Muhammad itu mengajarkan bagaimana Nabi Muhammad perjanjian Kalau dengan ada umat lalat Kristiani masuk ke dalam dilindungi. minuman, minumlah minuman Nabi itu, Muhammad betul. mengajarkan, Nabi Muhammad memiliki perjanjian, memiliki lari kan, piagam. lari kan? Sampai Lari kiamat. dia Jadi, kemana-mana. sampai kiamat, kami umat Islam wajib Tadi melindungi katanya umat bilang, Kristiani. Coba Kami kasih wajib melindungi contoh umat Kristiani. apa yang Menyayangi dilakukan umat Kristiani. Muhammad sehingga saya akan semakin meninggalkannya kalau saya pelajari. Saya kasih contoh lalat. Nggak Sekarang berani kamu dia makan bahas. lalat. Lalat itu kalaupun makan cuma sedikit. Lele Baik, makan sekarang saya kasih banyak. contoh. Baik, Ada saya nggak kasih temenmu contoh. yang nggak Dengar, makan lele? Saya saya tanya. kasih contoh. Ada nggak temenmu yang nggak makan lele? Kan nggak berani kan dia? Nggak berani. Baik, Bukan. misalnya kita lagi santai-santai berdua, oke? Sudah? Ya. Nah, di samping situ ada oke? Ada lalat hijau, weng. Hinggaplah di itu. Nah, kan mulutnya begini, cuk sama itu kan, dimakanin itu kan. Nah, setelah itu masuk dia ke minumanmu. Plung. Nah, sebagai seorang Muslim sejati pengikut Muhammad, apa yang harus Anda lakukan? Enggak, aku tanya lele. Dengerin dulu. Ada tetangga aku dengerin. Dengerin. Kamu tanya temenmu. Ada nggak temenmu yang nggak makan lele? Kamu Dengerin dulu, makanya dengerin dulu. Ada mencoba tetanggaku, dia tuh ngeles, peternak lele. tidak Dia tuh makan menjawabnya. lele. Dia punya ekor, gimana orang lele? Kamu ketakutan, Ada nggak? Bahkan kamu pun pasti pernah makan lele. ketakutan. Kamu ngaku nggak? Kamu pernah makan lele? X Studio, saya cuma bilang Nggak, sama kamu pernah makan begini. lele nggak? Saya Aku cuma mau tanya, bilang sama pernah kamu makan begini, lele nggak? bahwasanya Pernah ketika makan kamu lele nggak? belajar Kamu ajaran tanya. Muhammad, makin dekat meninggalkannya. Anda Siapa secara bilang? tidak langsung menyetujui Siapa perkataan bilang? saya Semakin itu. aku dengerin, semakin aku belajar ajaran baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin aku mencintai beliau. Baik, kita Karena tes. beliau bahkan Kita tes ya. menyayangi umat Kristiani. Kita tes ya. Menyayangi umat Kita tes Kristiani. mau nggak? Ngapain ngetes? Loh, Sekarang kita kalau tes. ada Kamu lalat datang, tadi masuk dengerin. ke air Ya. minummu, apa yang harus kau perbuat? Kamu datang ke tetanggaku, punya kolam lele. Dia Daripada tidak lelenya menjawabnya. itu makannya. Ya, kamu pernah makan lele nggak? Aku Dia tanya, tidak kamu menjawabnya, pernah makan lele saudara-saudara. nggak? Aku tanya, kamu pernah makan lele nggak? Kenapa kamu lari kemana-mana tidak Nggak mau ada lari. menjawabnya? Kamu kan, dengerin ya. Sungguh Kamu kan nekat pakai yang lalat nyata. sebagai Dah, alat. kau tidur di bawah sana. Apa? Untuk membenarkan Dah, kau dirimu. tidur di bawah sana. Secara tidak langsung, teman-teman, dia mengiyakan perkataan ini karena dia malu dengan ajaran Muhammad. Ketika dia katakan, tapi orang tadi itu lebih waras ketimbang sebelumnya. Kalau yang tadi dia nggak mau ngakuin. Karena bagaimana kalau dia ngakuin? Hancur reputasinya, teman-teman. Iya. Bayangin. Kita lagi masuk hutan. Di hutan kan nggak ada WC. Lah seseorang di situ. Ya kan? Ketika orang pasti lalar datang, betul? Lalat kan di situ ada kotoran, di situ ada dia. Cep. Nah, terbanglah lalat ini. Masuklah ke minuman. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Nah, itu.
Gak usah yang berat-berat. Ajar ngomong sama orang Islam. Yang ringan-ringan saja. Ya, yang berat nggak sanggup mereka. Ayo, kita bahas tema-tema yang sederhana kayak begini. Kita kasih naik ada Akmal Gibran. Akmal Gibran. Ya, Akmal Gibran. Selamat siang. Selamat siang, Bang. Ya, silakan Akmal Gibran, nyalakan kamera Anda. Muslim ya? Ya, Silakan, nyalakan kamera Anda. oke, Bang. Gelap, buram. Ya, Buram. ya Bang, soalnya kameranya nyata. Ya, Anda Muslim? Bisa bertanya, Kak, Bang? Oh enggak, Abang Muslim? Ya, Muslim, Bang. Muslim. Oke, Bang, saya sarankan, Bang, coba nanti ganti HP dulu ya, Bang ya. Soalnya saya sakit mata, Bang, kalau ngeliat kayak begini. Ya? Apa, Bang? Bukan. Oke, saya turunkan dulu. Aduh, sakit mata, saya nggak jelas. Sengaja itu HP-nya diuap-uapin dulu. Biar nggak kelihatan muka saya ntar mati. Jurus-jurus lama dipakai. Ayo silakan. Jangan seperti itu. Kalau kalian sudah malu jadi orang Islam, jangan memaksakan diri. Ya, saya tahu sudah banyak orang sekarang malu jadi orang Islam. Jangan memaksakan diri, oke? Kita kasih naik ada Zal atau Zai. Zal kayaknya, Zal ya. Ya, Zal, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Zal. Halo? Gelap Zal. Halo? Iya, saya dengar. Halo, saya dengar. Hanya kamera Anda gelap. Iya, Anda Muslim? Tunggu. Ya, Iya, Anda Islam. Muslim, tunggu. Ya, silakan nyalakan Iya. kamera Anda. Kalau Anda menyalakan kamera, jangan ditutup kameranya. Kecuali Anda mengatakan, Bang, saya sudah malu jadi orang Islam, Bang. Itu gimana? Lah, kok nggak ada keluar gambar saya ya? Ya, coba belajar lagi. Belajar lagi, saya turunin dulu di bawah. Ya. Kita kasih naik ada Abdul Amir. Abdul Amir. Ya. Ini Abdul Amir ini ya. Ini pasien lama saya ini. Ya, Abdul Amir, silahkan nyalakan kamera Anda. Perlu dibuka kamera. Iya, kamu perlu di CT scan dulu. Apakah kamu masih waras atau sarafnya masih di situ atau udah putus? Masih saraf kali. Gimana? Baik, Abdul Amir, hari Gimana? ini kita Hari membahas. ini kamu masih otak kardus. Loh, gimana? Abdul Amir, dengarkan. Hari ini. Lucu. Hari ini kita masih membahas mengenai makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Gimana, setuju? Tapi gini, Edwis. Gimana? Tapi kalau orang pendeta yang berakal ya, mempelajari Biblos, itu malah lari. Karena apa? Tidak sesuai dengan apa Ya, yang itu kan diajarkan asumsi sebagai liarmu. umat manusia. Karena Iya, yang itu kan asumsi menyembah liar. Tuhan itu kan, Oke, sekarang begini. gimana? Menurut ajaran Muhammad, misal Ya. nih, Amir lagi pegang gelas. Oke, rekam ya teman-teman ya, rekam. Nanti upload jadi video kalian, ya. Amir lagi pegang gelas. Oke. Nah, gelas itu berisi minuman. Saya lagi buang ee.
ya loh, buang ee. Kemudian ala lalat hijau, wing, nempel di ee itu kan, cek, terus terbang, cus, masuklah ke gelasmu Amir. Bluk. Kira-kira sebagai umat Muslim yang sejati, pengikut Muhammad, apa yang harus Anda lakukan ketika lalar yang dari ee itu masuk ke minumanmu? Oke, nanti saya balik. Ya, kalau itu, ya dah, karena Allah menurunkan penyakit dan Allah yang memberikan obat. Dan Nabi Muhammad dikasih petunjuk bahwa lalat yang sebelah kiri kalau masuk itu adalah penyakit, tapi sebelah kanannya sebagai obat. Inilah kehebatan dari Islam. Terus Memberikan solusi pengobatan. ya, terus bagaimana ketika lalat itu masuk ke minumanmu lalu? Mere, itu. Ketika lalat itu masuk ke Tapi minumanmu gini, lalu? Seandainya di dalam kitabmu. Nah, kitabmu muter ada, kan? maka Tidak berani dijawab. Nah, belum dijawab. Apa yang harus Anda lakukan, Abdul Amir, ketika lalat masuk ke minumanmu? Iya, harus kita celupkan seluruh. Lalu kita buang. air minumnya diapain? Kenapa? Karena kok dibuang? satu dari sayapnya adalah Air minumnya diapain? inilah. Nah, dibuang katanya. Terus buat apa dicelup-celupin ke dalam begini? Kalau dibuang, buat apa air minumnya terus diapain? Bagaimana saya tidak berani jawab. Baik, saya ucapkan selamat karena Anda masih waras. Tetapi yang waras itu Loh, bagaimana? Tenang, Abdul Amir, saya tanya dulu. Iya, bagaimana? Apa yang harus Anda lakukan terhadap air itu? Ya, harus kita lakukan sesuai dengan perintah apa itu? Diapakan? Sabdanya Nabi. Diapakan? Sebagai pengobatan. Diapakan? Sebagai pengobatan. Diapakan? Itu dicelupkan. Lalu? Oke? Lalu? Itu sebagai pengobatan. Lalu? Hanya sebagai pengobatan. Iya, lalu diapakan air Coba minumnya? kalau kamu suruh bakar roti di dalam jelek. Berat. Lari. Berat. Ditain. Tenang, Bagaimana itu? nanti kita ke Kau sana. lancar, Saya lancar, jawab lancar. dulu. Tenang, nanti Enggak, kita ke sana. Kau jawab ini. Amir, Roti yang tenang. di- Airnya yang bagaimana jelek, lalu airnya? dibakar bagaimana kalau Airnya bagaimana? Airnya. Enggak masalah, airnya kita coba itu. Lalatnya kita celupkan, langsung kita buang, langsung kita minum. Airnya diminum. Itu adalah Jadi, salah satu pengobatan. kalau ada air, kalau Itu ada kalau yang lalat mengikuti. yang Kalau bekas dia masuk ke ke sampah, ke bangke, ya, ke tikus mati, segala macam, masuk ke minumannya Amir, dicelupin ke dalam dan diminum. Betul? 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 Macet dia udahan. Betul? Ya daripada roti di sesuai Betul itu dengan tadi? di biblosmu. Di mana? Ya, enggak sebentar. Betul tadi itu ya. Roti dipanggang di tayang Sudah kering macet-macet ya teman-teman. dibakar. Baik, Bagaimana dengan makanya saya roti bilang yang teman-teman, dibakar di kalau kayu Anda yang waras, dikeringkan pasti Anda dibakar. akan meninggalkan ajarannya Muhammad. Baik, sekarang kau tanya balik kepada saya. Masalah apa? Silakan. Ayo, kamu bakar rotimu di taimu. Di mana itu? Baik. Baik. Ayo. Umat Baik, Kristen saya akan berikan sekalian ayatnya ya. Karena orang Islam ini minumannya minuman bekas Kalian mandian harus lalat, makan jadi mereka tidak bisa waras berpikir. Baik. Roti yang dibakar Saya akan bacakan ayat yang dimaksud, bagaimana Tuhan akan menghukum orang Israel, bagaimana keadaan orang Israel akibat mereka membangkang kepada dijambak. Tuhan. Baik. Perhatikan. Saya akan bukakan. Kenapa Anda Amir memahami Bagaimana ayat yang roti sederhana Anda tidak dibakar sanggup? Baik. Itu ada di Atasnya dalam kayu, Yehezkiel ayo. pasal yang keempat. Baik. Kau sudah macet-macet Amir. Makanya jangan suka minumin air bekas mandian laler. dulu. Oh, ya, bukan kitabmu. Memang Baik. itu bukan kitabmu. Saya akan tunjukkan. Ya, Nggak saya akan boleh jawab bukan pertanyaan kitabmu, mereka ya tapi seputar sayangnya ayat ini. Baik. Pembesar-pembesar. Baik, sayangnya saya jawab ya. pembesar Kristen
Tenang dulu Amir, biar saya jawab. Pakai kitabmu, pakai kitabnya Yahudi. Baik, saya jawab ya. Perhatikan, ini perikop berbicara mengenai lambang pengepungan kota Yerusalem. Perhatikan. Apa yang akan Tuhan perbuat kepada bangsa yang menghuni kota Sudah. itu. Perhatikan ya. Pernah melakukan Beginilah, dengar. Katanya mau dijawab. Kalau dijawab, diam Ya. dulu. Ya. Tenang, biar saya Sudah jawab. melakukan belum? Tenang, Oh, akan saya jawab. Harus melakukan ini. Tenang, tenang. Kan di sana, Ya, di perhatikan. sana kurang air. Saya boleh ngomong? Bakar, Saya boleh roti. bicara? Dibuat bakar roti. Saya boleh bicara? Apakah saya boleh bicara? Bicara saja lah. Kau kan Baik, otakmu dari baik, dulu kan baik. otakmu otak aku. Kalau saya bicara, maka tenangkan diri dulu ya. Kita akan ke pasal 12-nya, tenang. Baik. Perhatikan. Nyanyi pakai gitarmu itu. Kau menyembah Tuhan kan pakai Ya, gitar. tenang, tenang. Saya lagi Kalau saya bicara, begitu. tenang. Bagaimana Makanya Nabi? kalau Nabi itu minuman sholatnya yang apa sih? air-air biasa Makanya saja, begitu. jangan bekas air Kalau laler. kalian pakai ini gitar. Baik, ini saya kasih turunkan dulu ya, karena dia ngoceh terus, jadi saya turunkan. Perhatikan, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan Muslim yang tidak mau membaca, malas membaca, padahal ayat itu begitu jelas. Perhatikan, makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Selanjutnya Tuhan berfirman, Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa dan demikianlah mereka akan memakan roti najisnya di sana. Maka ku jawab, di sini Yeskiel ya menjawab, aduh Tuhan, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan dari masa mudaku sampai sekarang, tak pernah ku makan bangkai atau siksa mangsa binatang buas. Lagi pula tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia dan bakarlah roti itu di atasnya. Sesudah itu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas, dan juga mereka akan meminum air dengan ukuran terbatas sampai hati mereka gundah gulana. Jadi ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan menyingkapkan apa yang akan terjadi kepada bangsa yang tinggal di negeri itu. Dengan melalui Yeskiel, Tuhan memperingatkan bangsa itu, dengan demikianlah engkau nanti keadaanmu. Gimana mahamin yang begini saja tidak mampu? Ini berbicara bagaimana Tuhan membuat gambaran. Nih loh, kamu itu keadaanmu ya, wahai orang-orang ini yang diam di Yerusalem ini, di kota Yerusalem ini. Kamu itu akan dibuang, diangkut sebagai bangsa tawanan, dan demikianlah kamu nanti akan memakan rotimu itu. Demikianlah keadaanmu. Ini jelas, ini baca ya. Bagaimana kok bisa-bisanya disuruh orang Kristen bakar meh? Dari mana ayat ini menjadi dasar orang Kristen suruh membakar rotinya di atas air? Mana? Muslim. Kenapa saya sampai sekarang belum mendapati Muslim yang waras? Itu lambang penghukuman. Saya kasih contoh, misalnya kalau Tuhan itu ingin memperingatkan, dia pakai contoh-contoh. Gitu loh. Misalnya, ya kan? Misalnya Tuhan ingin memperingatkan suatu bangsa bahwa bangsa ini besok akan dilanda tsunami, misalnya. Maka biasanya Tuhan akan menyuruh nabi itu menggambar kota. Dibuatlah, dibentuk dari tanah liat sebuah kota. Lalu dibawa di hadapannya. Dengarlah hai penduduk Yerusalem. Ya kan?
Demikianlah yang terjadi kepada kota ini nanti, bahwa air akan itu contoh begitu maksudnya. Bukan orang Kristen disuruh bakar roti di atas kotoran. Memahamin hal yang begitu saja tidak mampu, bagaimana? Mari kita tanggapi klaim Muslim bahwa Islam adalah ajaran paling ilmiah. Kita mulai dari hadis pertama. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kitab paling sahih dalam Islam setelah Al-Quran. Sahih Bukhari 3320. Apabila seekor lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian, maka celupkanlah seluruh lalat itu, lalu buanglah, karena pada salah satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap lainnya ada penawarnya. Sekilas, terdengar aneh. Untuk itu mari kita uji secara ilmiah dan logis. Fakta pertama, lalat adalah vektor penyakit. Artinya, mereka membawa patogen, bakteri, virus, dan parasit. Beberapa di antaranya berbahaya, Salmonella, E. coli, bahkan bakteri penyebab diare dan kolera. Menurut jurnal-jurnal mikrobiologi modern, lalat rumah membawa hingga 600 jenis mikroorganisme patogen. Dan tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan sayap lalat mengandung penawar bagi penyakit-penyakit itu. Sayap lalat hanyalah membran tipis yang digunakan untuk terbang. Tidak ada struktur biologis yang mengandung antibodi atau senyawa penyembuh di dalamnya. Jadi, bila kita bicara soal sains, hadis ini gagal total. Ini bukan pengetahuan dari Sang Pencipta, tapi dari masyarakat pramoden yang tidak memahami mikrobiologi. Sekarang secara logika, kalau seekor lalat sudah jatuh ke minuman, dan itu berbahaya, mengapa disuruh mencelupkan seluruh tubuhnya ke dalamnya? Itu sama saja seperti melihat ada setetes racun di kopi Anda, lalu Anda tuang 1 sendok lagi karena konon ada penawar di sana. Ini bukan logika Tuhan, ini logika manusia yang belum mengenal ilmu pengetahuan. Sekarang mari kita bandingkan, ketika Yesus berbicara soal kesehatan, dia tidak pernah memberikan perintah yang membahayakan. Bahkan hukum Musa dalam perjanjian lama sangat ketat soal kebersihan, binatang najis tidak boleh dimakan. Orang yang menyentuh bangkai harus dikucilkan sementara, dan alat-alat yang kena najis harus dicuci atau dihancurkan. Dalam Taurat, Imamat 11 ayat 32-33 menyebutkan, segala barang dari kayu, pakaian, kulit, atau karung yang terkena bangkai binatang najis itu harus dicuci, dan dianggap najis sampai petang. Bandingkan ini dengan, lalat jatuh ke minumanmu, celupkan, lalu minum. Mana yang lebih masuk akal kalau berasal dari Tuhan yang Maha Tahu? Mari kita lihat hadis kedua, juga dari Sahih Bukhari 1144. Itu adalah seseorang yang setan telah kencing di telinganya. Ini dikatakan Muhammad tentang orang yang tidak bangun untuk salat subuh. Pertanyaannya, benarkah setan secara harfiah kencing di telinga manusia? Atau ini hanya perumpamaan? Sayangnya, sebagian besar ulama memahami ini secara literal. Beberapa mengatakan ini, kencing spiritual, tapi banyak juga yang mengatakan secara harfiah, karena Rasulullah tidak menyebut ini sebagai kiasan. Jadi, mari kita ambil klaim ini apa adanya. Apa yang terjadi kalau makhluk gaib, yang tak kasat mata dan tidak punya tubuh fisik seperti manusia, bisa buang air kecil ke telinga Anda? Apakah Anda perlu tips rohani? Jelas ini bukan hanya tidak ilmiah, tapi juga mengerdilkan konsep gangguan spiritual. Kitab suci mencatat bahwa iblis menggoda, menipu, bahkan merasuk, tapi tidak pernah dikatakan bahwa mereka punya sistem ekskresi seperti manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan hal aneh seperti ini. Ketika berhadapan dengan roh jahat, Yesus menunjukkan kuasa penuh, mengusir, memulihkan, dan tidak membuat lelucon mistik soal kencing di telinga. Dalam Markus 1 ayat 25, diam, keluarlah daripadanya. Sederhana, berotoritas, jelas, tidak ada mistifikasi. Tidak ada klinik. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ajaran-ajaran ini, lalat penyembuh penyakit, setan pipis di telinga, mewakili pesan dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi? Atau ajaran dari seorang manusia yang hidup di gurun abad ke-7, tanpa akses pada pengetahuan modern? Kristus berkata, kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32, kebenaran tidak takut diuji. Tapi kebohongan, butuh dogma untuk bertahan. Saudara, kita tidak membahas hal-hal ini untuk menghina, tapi untuk mengajak berpikir. Banyak saudara muslim kita yang tulus, mereka sungguh percaya bahwa Islam adalah jalan kebenaran.
Tapi mari kita lihat dengan jujur, apakah ajaran-ajaran ini layak disebut wahyu ilahi? Atau justru menunjukkan keterbatasan manusia biasa? Anda punya pilihan, bertahan dalam ajaran yang menuntut Anda percaya hal yang tidak rasional, atau membuka hati untuk Sang Firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus, yang bukan hanya mengajarkan kebenaran, tapi adalah kebenaran itu sendiri. Kalau video ini menggugah Anda, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Kita butuh suara yang berani bersuara, bukan untuk membenci, tapi untuk mengabarkan terang, dan bagi Anda yang Muslim, ruang komentar terbuka. Saya tantang Anda, apakah Anda benar-benar percaya lalat bisa menyembuhkan penyakit? Dan apakah Anda ingin menggantungkan keselamatan Anda pada ajaran seperti itu? Salam murid Kristus.